Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assantukum bil hayyil qayyum la yamutu abada wa dafa'tu ankum as-su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat-sahabat Ansor Banser serta pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore kali ini kita bertemu kembali masih di acara ngaji online PAJ GP Ansor Kecamatan Kembang, di mana pada sore kali ini kita akan mengambil kajian atau tema keutamaan sholawat Nabi, keutamaan membaca sholawat Nabi yang diambil dari kitab Tauqihul Qaul. Dan bersama saya sudah hadir narasumber kita, Kiai muda kita, yang juga kebetulan beliau Ketua Jalur Ansor PAJ GP Ansor Kecamatan Kembang, sahabat Muhammad Khaironi. Assalamualaikum sahabat, selamat sore. Selamat sore. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Lancar ya bahasannya. Alhamdulillah. Sebelum kita Anda lebih jauh menjelaskan tentang keutamaan baca selawat Nabi, kenapa tema ini Anda angkat atau Anda ambil? Singkat saja, sahabat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengantarnya dari sahabat Rufi. Berkaitan dengan tema yang saya ambil ini, sengaja saya ambil di ngajarin yang kedua untuk jadwal saya, karena kita tahu ya, Nabi Muhammad adalah Nabi pilihan, Nabi yang terakhir yang sudah kita kenal sangat mulianya. Dan kita sebagai generasi NU, utamanya di Ansor ini kan juga ada lembaga yang namanya Rijal Ansor yang bergerak dalam bidang masjid dan sholawat. Ini sangat penting kami utarakan apa sih faedahnya atau kemuliaannya, keutamaan membaca salawat agar nanti sahabat-sahabat dimanapun berada itu bisa dengan mengetahui keutamaan membaca salawat ini, bisa mengamalkan salawat dengan program-program yang dilakukan oleh Rijal Ansor maupun lembaga yang lain. Baik, mungkin lebih jelasnya kita Anda jelaskan lebih lanjut ya. Baik, sahabat-sahabat Ansor Banser serta pemirsa dimanapun Anda berada, untuk lebih jelasnya tentang kajian pada sore hari ini, yaitu keutamaan membaca selawat Nabi, mari kita simak penjelasan dari beliau sahabat Muhammad Khaironi. Monggo. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, yang kami hormati sahabat-sahabat baik yang ada di sekretariat maupun di rumah. Alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini kita bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan yang ke-21 dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ibadah kita ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat kita, apa yang menjadi harapan dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang kami hormati, berkaitan dengan keutamaan membaca sholawat Nabi, tentu sebelum mengarah ke situ kita harus mengetahui keutamaan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu umat Islam adalah mempunyai Nabi yang bernama Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang diutus untuk menyebarkan agama Islam, kemudian menjadi Nabi yang terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin, dengan membawa risalah dan mukjizat yang namanya Al-Quran ini, tentunya sangat mulia sekali. Bahwa kelahirannya pun sudah ada tanda-tanda yang sangat mulia sekali. Berbeda dengan keadaan-keadaan sebelumnya, yang pada masa itu, di masa jahiliyah, banyak kaum Yahudi itu banyak menyembah api, berhala dan lain-lain.
pada waktu jelang kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad ini, tiba-tiba api yang selama beribu-ribu tahun padam. Kemudian pasukan gajah, Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah itu juga pasukannya tiba-tiba dihantam oleh api dari surga atau dari neraka yang dibawa oleh burung ababil itu. Itu menunjukkan bahwa betapa mulianya utusan, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Jadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Jadi tidak hanya umat Islam saja, tetapi seluruh penduduk dunia ini mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk selanjutnya yaitu apakah betul Nur Muhammad diciptakan paling dulu sebelum Allah menciptakan makhluk yang lain? Terima kasih. Dalam beberapa riwayat hadis itu diterangkan bahwa memang sebelum Allah menciptakan makhluk apapun, itu Allah terlebih dahulu menciptakan Nur Muhammad. Jadi di dalam kitab Al-Barzanji itu, Syekh Ja'far Al-Barzanji itu dijelaskan dalam bait pertama, dalam itu pasal pertama itu wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bi taqaddumi wal awwaliyah. Diterangkan bahwa kita memberikan salam kepada nur yang diciptakan terlebih dahulu sebelum Allah itu menciptakan langit, bumi, neraka, surga, aras, bahkan makhluk-makhluk yang lain, malaikat. Sebelumnya itu sudah diciptakan Nur Muhammad yang kemudian itu menjadi nabi terakhir dari beberapa nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ya. Jadi Nur Muhammad itu diciptakan terlebih dahulu sebelum Allah menciptakan seluruh makhluk alam seisinya ini. Itu sudah banyak dijelaskan di beberapa syair selawat ya. Kalau terkenal di selawat Apang itu kan ada awal mula alam semesta raya, Nur Muhammad yang tercipta. Sudah jelaskan bahwa sebelum Allah itu menciptakan alam semesta itu, Allah terlebih dahulu menciptakan Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Itu saja. Baik, sholawat itu kan juga bisa berarti memuji kepada, tentunya kepada Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW, atau bisa juga mendoakan. Akan tetapi pernah saya dengar dari pernyataan seorang yang alhamdulillah murtad menyaksikan sholawat pada Kanjeng Nabi. Kalau beliau sudah Nabi, kenapa Allah juga mengucapkan sholawat atau paling tidak memerintahkan sholawat pada para malaikatnya? Nah, apakah betul Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi? Apa yang menjelaskan hal tersebut? Memang betul ya. Jadi Allah itu memerintahkan umat Islam atau orang mukmin itu untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu disampaikan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah itu bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawat kepadanya, wasallimu taslima, dan ucapkan salam selamatan bagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini sangat penting
menunjukkan bahwa kita atau orang yang beriman itu disuruh memberikan sholawat salam kepada kanjeng Nabi. Allah sendiri, Nabi Muhammad itu, malaikat itu juga menyampaikan sholawat kepada kanjeng Nabi. Tadi pertanyaan sahabat menarik lah, kenapa Nabi itu sudah sangat mulia, Iya, betul. nah, dengan segala mukjizatnya, karomahnya dan sebagainya, kenapa Allah pun bersolawat, malaikat pun juga bersolawat? Dalam tafsir yang ditetapkan oleh Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa sholawat Allah itu berbentuk rahmat dan ridho. Jadi sholawat Allah, malaikat dan umat manusia itu berbeda tentunya. Kalau sholawat Allah itu merupakan rahmat, merupakan ridho Allah terhadap kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memberikan kebaikan. Sholawatnya adalah berbentuk doa dan istighfar, memohonkan ampunan kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk umat manusia itu adalah berbentuk doa maupun pengagungan, mengagungkan kemuliaan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kanjeng Nabi itu sangat agung sekali, sangat mulia sekali, makanya itu Allah memberikan contoh bahwa saya dan malaikat saya saja menyampaikan sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad, maka sebagai manusia ya harus, bahkan wajib ikut menyampaikan sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun manusia yang sangat mulia itu bukan karena kanjeng Nabi minta ataupun menambahkan menutup kekurangan kanjeng Nabi, bukan, tapi kalau umat berselawat kepada kanjeng Nabi itu merupakan doa yang penuh dengan pahala, dan pahalanya itu akan kembali kepada orang yang berselawat kepada kanjeng Nabi. Jadi kalau ada yang menyaksikan kanjeng Nabi itu harus sudah mulia, kenapa harus diselawati? Itu perlu dijelaskan bahwa selawat kalau umat itu adalah sebuah doa, sebuah pengagungan, memuliakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah dan malaikat juga memuliakan beliau. Artinya memang kanjeng Nabi Muhammad SAW ini insan yang sungguh mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu, jika Allah dan malaikat memang bersolawat kepada beliau Nabi Muhammad SAW, bagaimana bentuk solawat tersebut? Ya, tadi saya jelaskan tadi ya, depan bahwa solawat Allah dan malaikat itu berbentuk rahmat dan ridho. Kalau malaikat berbentuk doa dan istighfar, kalaupun manusia itu berbentuk doa dan mengagungkan kemuliaan kanjeng Nabi Muhammad. Dalam kitab tafsir Imam Baidawi itu menjelaskan bahwa sholawat Allah dan malaikat itu adalah memperlihatkan betapa keagungan dan kemuliaan kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan berharap umat manusia itu juga meniru, memuliakan dan mengagungkan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu sahabat. Ini bentuknya beda-beda tadi yang kan di awal. Saya pernah mendengar bahwa sholawat adalah ibadah yang dianjurkan. Mengapa sholawat menjadi ibadah yang sangat dianjurkan bagi kita? Ya, ini menarik sekali. Jadi ibadah sholawat ini memang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ibadah yang sangat ringan sebetulnya. Jadi siapapun yang bersalat pasti itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun dengan lagu, dengan nada atau dengan biasa, itu yakin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di situ ada banyak keutamaan yang ini nanti saya sampaikan, yang termaktub dalam kitab Tanzil Qaul Hasis yang ditulis oleh Imam Nawawi.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama di antara kemuliaan membaca sholawat itu, Kanjeng Nabi pernah menghentikan bahwa barang siapa yang membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi satu kali, Allahumma sholli ala Muhammad, itu Allah membalas memberikan sholawat atau memberikan rahmat kepada orang yang bersolawat itu sebanyak 10. Itu kan namanya keutamaan atau termasuk juga ibadah yang dianjurkan. Sekali dibalas dengan 10. Sekali berdoa didoakan Allah 10 kali. Itu diantara kemuliaan. Mohon maaf sahabat, saya potong ini clip on ini. Oke. Nggih, monggo Ustaz. Oke ya. Jadi itu ya di hadis yang pertama yang di dalam bab fadilatus salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla marratan lam yamut hatta yudastaru lahu bil jannah. Siapa bersolawat kepada Kanjeng Nabi sebanyak 1000 kali. Mungkin dalam sehari atau beberapa kali itu mengucapkan sholawat 1000 kali, itu dia tidak akan mati sebelum diberikan kebahagiaan yang berupa surga. Jadi, ini kan merupakan ibadah yang sangat ringan, tidak berat sekali, bisa dilakukan dengan berbaring, dengan rebahan juga bisa, dimanapun bisa. Yang penting di tempat-tempat yang baik, ya, di tempat yang kotor, dengan niat mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu kali dibalas 10 oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membaca 1000 kali, maka kita tidak akan mati tanpa diberikan kebahagiaan yang berupa surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merupakan keutamaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asratan. Jadi barang siapa yang membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali saja, maka Allah memberikan sholawat atau doa atau rahmat kepada orang yang bersolawat dengan doa berjumlah 10 nanti, seperti yang di hadis pertama. Jadi bersolawat satu kali dibalas Allah salawat 10 kali. Wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi biha mi'ah. Barang siapa bersolawat 10 kali kepada Kanjeng Nabi, itu dibalas oleh Allah 100 sholawat. Jadi sholawat Allah kan berupa doa ya, rahmat. Jadi ketika kita membaca sholawat 10 kali, itu mendoakan kita berjumlah 100. Ini kan luar biasa. Nah, ini yang dinamakan ibadah yang sangat dianjurkan, yang ringan, satu kali saja diberikan keutamaan rahmat 10 kali saja. 100 ini ya cocok sekali untuk zaman sekarang yang suka bonus-bonus itu kan. Sebenarnya sahabat-sahabat mengetahui keutamaan ini biar rajin atau suka dengan bacaan sholawat, karena 10 saja dianggap diberikan pahala kita 100 sholawat kepada kita. Kemudian wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi, barang siapa membaca sholawat 100 kali kepada Kanjeng Nabi sallallahu 100 hubungan tasbih ya. Mungkin setelah sholat ataupun di waktu-waktu malam, ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luar biasa. Bagi orang yang suka bonus ini ya, harus diskon kemurahan Allah ini harus dijalankan. 100 kali saja itu kita didoakan, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumlah 1000. Ini dalam hadis Nabi. Wa man shalla alayya alfan lang tamassahun nar. Barang siapa membaca sholawat 1000 kali, ini kita besok tidak akan kena api neraka. Masya Allah. Tidak
sampai kena api neraka. Itu kalau kita bisa membaca sholawat 1000 kali. Makanya keutamaan sholawat ini perlu sahabat-sahabat ketahui dengan diniati ibadah, karena sholawat itu adalah ibadah kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang sangat ringan, kemudian pahalanya juga berkahnya juga banyak sekali. Kemudian yang hadis selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, inna aulan nasi biyaumil qiyamati ala sholat. Besok di hari kiamat itu orang yang paling utama itu adalah orang yang banyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Besok di hari akhir. Jadi inna aulan nasibi, besok itu sesungguhnya keutamaan atau mulia-mulianya orang atau manusia besok bisa di akhir kiamat itu adalah orang yang banyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Makanya sering-seringlah sahabat-sahabat ini membaca sholawat Nabi. Jangan membaca sholawatnya itu ketika selamatan bubar itu ya. Itu adatnya orang ini. Ya, tapi bagus sekali. Kan orang ini mudah. Satu kali saja itu sudah dapat 10. Ini luar biasa. Ini yang diajarkan para kiai seperti itu, sholawat nomor 1, sholawat untuk kegiatan apapun saja itu pasti didahulukan dengan sholawat. Itu harus diamalkan. Itu pun sholawat bubariyah ya. Tapi itu sangat bagus sekali. Utama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jumu'atin arba'ina marrah mahawwahu dzunubahu kullah. Barang siapa yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi di hari Jumat. Ini kita tahu kan hari Jumat kan Sayyidul Ayyam ya, hari yang sangat mulia. Ini juga ada keutamaan lain. Barang siapa yang membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi di hari Jumat sebanyak 40 kali. 40. Mahawwahu dzunubahu kullaha. Maka dosa-dosa kita itu dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca sholawat di hari Jumat atau Jumat paginya, Jumat, kalau 40 kan sedikit ya, kalau tidak sampai tepung nih tasbih ya. Tapi sahabat-sahabat ini kalau setelah Jumatan ini rata-rata cepat bubar apa enggak ini. Makanya ini di hari Jumat itu di hari yang sangat mulia membaca sholawat 40 kali itu kita dosa-dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Meleburnya itu seperti itu, membakar kayu bakar, menghangis kena api. Ini hilang. Dosa-dosa kita itu bersih sekali ketika kita di hari Jumat mau bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sebanyak 40 kali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama hijab. Tidak ada dari doa kita itu antara doa kita dan langit itu ada aling-aling, ada pembatas. Jadi doa kita itu ada pembatasnya. Di antara doa dan langit itu ada batasnya, ada penutupnya, tidak bisa sampai. Kemudian hatta yusolla alayya, hingga kamu bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Jadi kita berdoa itu tidak bisa sampai atau masih di atas sebelum kita berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi wasilah terkabulnya doa. Jadi kita doa apapun itu kan pasti setelah sholat maupun di acara-acara apapun pasti dahulu sholawat kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Seperti itu. Itu gunanya itu membuka tabir atau hijab di atas itu supaya doa kita tuh sampai. Makanya jangan lupa kalau berdoa itu diawali dan ditutup dengan bacaan sholawat. In haraka dagal hijab wa rafa'a doa.
apabila kita membaca sholawat, maka aling-aling tadi, pembatas tadi itu membuka, kemudian doa kita itu naik. Jadi ketika kita itu berdoa, ya Allah berikan rezeki yang mudah, kelancaran usaha ataupun jodoh, harus jangan lupa disertakan sholawat pada kanjeng Nabi, baik di awal maupun di akhir, agar doa kita itu sampai. Kemudian tadi ketika kita sudah membacakan sholawat di tengah-tengah atau di awal di akhir doa kita itu, baru pembatas langit itu dibuka dan doa kita itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini membuktikan bahwa betapa mulianya kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwa apa itu bersolawat saja kepada beliau itu sudah bisa menyampaikan itu doa-doa kita dan harapan-harapan kita yang kita inginkan agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dengan wasilah sholawat tadi. Jadi, makanya saya mengimbau sahabat-sahabat dimanapun berada, mari sholawat ini kita amalkan, baik dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, dan dibiasakan dalam event-event tertentu, dalam acara tertentu itu dibudayakan membaca sholawat. Sholawat dengan doa banyak sekali ya. Jadi kalau kita membuka doa-doa itu semuanya pasti banyak yang diawali dengan sholawat. Misalkan doa tibil qulub, kan? Sholawat juga kan. Wa sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa jawaiha. Merupakan sholawat kepada Nabi Muhammad yang meminta kesembuhan hati, kesembuhan dari segala mara bahaya, itu dengan wasilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu banyak sekali doa semuanya itu diawali dengan bacaan sholawat. Makanya sahabat-sahabat ini kalau berdoa ya itu diamalkan doa-doa yang menggunakan sholawat tadi, banyak sekali. Sholawat Fatih, sholawat itu kan ada ya. Sahabat-sahabat mungkin sudah tahu. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajatan sab'ina minha li akhiratihi wa salasina min hali dunia. Kanjeng Nabi ini juga ngendikan, barang siapa bersolawat kepadaku sebanyak 100 kali. Hubungan tasbih sahabat. Membaca sholawat Nabi sebanyak 100 kali dalam sehari. Hari ini misalkan panjenengan itu membaca sholawat selama 100 kali, itu Kanjeng Nabi ngendikan qadallahu lahu mi'ata hajat sab'ina min hali akhiratihi wa salasina min hali dunyahu. Kita akan dikabulkan permintaan-permintaan kita, doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang 70 untuk akhir, yang 30 untuk dunia. Jadi ketika kita punya hajat berjumlah 10, punya doa keinginan jumlahnya 100, bukan 10, 100 mi'ata hajatin, kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi sebanyak 100 kali, itu kita akan diterima atau dikabulkan permohonan kita dari yang berjumlah 100, yang 70 itu dikabulkan di akhirat, yang 30 itu akan dikabulkan di dunia. Itu adalah keutamaan sholawat Nabi yang diterangkan oleh Kanjeng Nabi lewat kitab Ahlul Qaul Hadis. Ini kan sangat menarik sekali ya. 100 kali, sahabat-sahabat saya yakin bisa. Hanya kalau berat pilih yang pendek-pendek. Kalau mau yang bernuansa doa ya bikin dulu salat Fatih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad lima uhulik, itu kan membuka dari segala apa yang terkunci, mungkin jodoh yang terkunci atau rezeki ataupun usaha yang belum lancar. Ini baca salat Fatih itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uhulik wal khatim lima sabaq nasrul habibi haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. Itu awatnya. Kalau sahabat belum hafal bisa minta nanti tulisan kepada sahabat-sahabat di sini.
banyak di kitab-kitab hadis atau di doa-doa itu banyak sekali. Baik sahabat, mohon maaf ini saya potong sebentar urusan dengan durasi. Mungkin untuk closing acara pada sore kali ini, alhamdulillah di generasi muda kita ini fenomena sholawat kan luar biasa. Betul sekali. Tapi adab yang bagaimanakah seharusnya kita dalam bersolawat tersebut? Singkat saja sahabat. Terima kasih. Betul sekali. Saat ini adalah sholawat sudah menggema di mana-mana. Banyak hadroh, jamiah sholawat maupun para habaib yang menggema di mana-mana. Namun adabnya harus bagaimana? Seharusnya sesuai dengan ta'ziman wa ta'alam kepada kanjeng Nabi itu ketika kita membaca sholawat itu kita betul-betul merasa bahwa kanjeng Nabi itu hadir di tengah-tengah kita. Karena setiap ada acara maulid apapun itu kanjeng Nabi pasti hadir. Kita harus bisa membayangkan bahwa kanjeng Nabi itu hadir, maka kita harus bisa memuliakan. Bagaimana mengagungkan umat Nabi akhir zaman, kekasih Allah yang sangat mulia hadir di tengah-tengah kita. Kita harus merasa itu. Dan kemudian joget-jogetan, kemudian asik-asikan sampai lupa ini bahwa di hadapan kita itu ada kanjeng Nabi. Jadi, dan ketika kita menjadi berhadroh terbang itu juga harus menghayati. Tidak hanya asik-asikan begitu, harus menghayati isinya sholawat, ataupun kalau tidak tahu artinya sholawat, di dalamnya itu ya kita membayangkan bahwa kita itu hati kita sampai minimal ingatlah kepada kanjeng Nabi, jangan sampai tidak ingat, hanya asiknya tidak ingat kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu agar kita harus merasa kita memuliakan kepada kanjeng Nabi. Karena seperti tujuan awal kita bersholawat kan memang memuliakan dia dan berdoa. Itu. Baik. Karena sebentar lagi kita buka puasa, kita terasa kita sebagai penghujung acara pada sore kali ini. Pada intinya kesimpulannya, kemuliaan membaca sholawat kepada Nabi itu sangat luar biasa sekali. Bahkan Allah saja memberi kemuliaan yang sangat luar biasa. Maka sepatutnya kita sebagai umat beliau yang mengaku cinta kepada beliau sering-seringlah untuk membaca sholawat kepada beliau, karena beliau kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang sangat mencintai umatnya. Maka kita sudah seharusnya juga mencintai beliau agar kelak kita juga mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Ansor Banser, tak pemirsa di mana-mana Anda berada, demikian kajian pada sore kali ini. Jika sahabat-sahabat terlewatkan live streaming pada sore kali ini, bisa sahabat-sahabat ikuti kembali di berbagai media sosial PAC GP Ansor Kembang yang dimiliki, yaitu di Facebook PAC GP Ansor Kembang, di Instagram PAC Ansor Kembang, serta di channel YouTube PAC GP Ansor Kecamatan Kembang. Jangan lupa besok sore kita akan berjumpa kembali di acara ngaji online yang akan mengangkat tema kajian fikih sholat yang diambil dari kitab fikih Fathul Mu'in, yang insyaallah narasumber sahabat Jamaluddin dari Kampung Cipoko 2 dan akan dipandu oleh sahabat kita Budi Maskur. Akhirnya kami wakili segera kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat semua. Jangan lupa tetap patuhi himbauan pemerintah, pakai masker, jaga kesehatan, dan hindari keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Lebih baik di rumah saja. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.